Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal kisah diceritakan Muhammad Arsyad kecil, penuh keistimewaan, sangat cerdas, punya pikiran, pintar agama, banyak keahlian. Akhlaknya pun selalu disenangi oleh yang tua, muda dan mudi. Berbakat lukis, tulis dan seni, membuat kagum yang memandangi. Itu yang menjadi alasan Sultan mengasuh beliau di kerajaan pada usia 7 tahunan untuk tingkatkan pengetahuan. Beliau pandai membawa diri di lingkungan yang baru ia tempati. Keluarga raja senang sekali, terlebih para guru ia mengaji. Tibalah pada suatu masa beliau tidur dengan pulasnya. Badannya terangkat, dirasa hasta. Pengawal terkejut saat melihatnya. Tatkala kabar itu sampai ke Sultan, ia bersyukur kepada Tuhan, yakin anak ini pemimpin masa depan. Muhammad Arsyad pun lebih ia perhatikan. Muhammad Arsyad telah Tuhan karuniai kelebihan yang tak tertandingi. Saat beranjak remaja sudah ia dapati, malam Lailatul Qadar ia temui. Kepada Tuhan ia munajat agar diberi ilmu bermanfaat bagi dirinya juga zuriat turun temurun agar selamat. Beliau dikawinkan saat dewasa dengan Tuan Bajut, itu namanya. Perempuan solehah juga mulia yang sangat mengerti keadaannya. Sang suami bersyukur dan bahagia dapat istri taat bakti padanya. Sang istri merasa sejuk jiwanya dapat pemimpin yang membimbingnya. Masa bulan madu belumlah pudar, masa kebahagiaan belumlah ladar. Beliau berazam juga bernazar pergi ke Mekah untuk belajar. Sebagai istri bisa mengerti, izinkan suami ke tanah suci. Padahal saat itu ia hamil pertama kali, walaupun berat tetap dihadapi. Setelah sepakat mereka berdua, pada Sultan nazar disampaikannya. Sultan kagum, tergugah hatinya, lihat kebesaran jiwa dan ketabahannya. Kini tiba waktu keberangkatan, semua bersedih dan kehilangan. Mereka terima ini takdir Tuhan, beliau pergi dengan niat kebaikan. Tapi Tuhan bersifat Rahman, kesedihan menjadi kebahagiaan. Istri yang ditinggalkan telah melahirkan, dinamai Syarifah putri idaman.
Hari-hari terus berjalan, jarak jauh ditempuh dan melelahkan. Belayar di laut berbadai topan, akhirnya sampai ke tempat tujuan. Setibanya beliau di Mekah, ia bersyukur kepada Allah. Niatnya belajar kian bertambah, sedikit pun ia tiada berubah. Kampung Samyah jadi pilihan, tinggal di rumah belian Sultan. Barhat Banjar kini masyhur sebutan, dijaga pelihara Syekh Ali Sulaiman. Di Masjidil Haram beliau mengaji, penuh semangat dan himmah yang tinggi. Bermacam bidang ilmu dipelajari dari ulama-ulama di tanah suci. Guru utama Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Attaillah bin Ahmad Al-Misri, Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. 4 guru terbanyak sanad beliau dapati, dari Syekh Muhammad Murtado bin Muhammad Al-Jabidi, Syekh Salim bin Abdullah Al-Misri, Syekh Said Sulaiman Al-Afdal, dan Syekh Hasan bin Ahmad Akashi. Adapun guru yang lain banyaklah lagi. Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Damanhuri, Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, Syekh Abdullah bin Hijazi As-Sarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilali, begitu juga Syekh Abid As-Sandi, Syekh Abdul Wahab Al-Tantawi, Syekh Maulana Said Abdullah Mirzani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, Syekh Muhammad bin Faqih Jamaluddin Aceh Jawi. Adapun sahabat beliau di sana, semua pecinta ilmu agama. Yang termasyhur ada berlima, Syekh Abdul Somad Palembang di antaranya, dan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Abdurrahman Al-Misri Bantani, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, juga Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Di Mekah belajar lebih 1/4 abad, tidak kurang 35 pan ilmu telah didapat. Ilmu hadis dan ilmu akhirat, juga ilmu falak sehingga syarat. Karena cerdas dan berakhlak mulia, beliau salah satu orang Jawi Indonesia, mengajar di Masjidil Haram sana dengan sebutan Syekh gelarnya. Banyaklah murid belajar padanya, berbagai bangsa, suku, negara. Semua tak membuat ia berbangga, bahkan mau menambah pengetahuannya. Musyawarahlah ia dengan sahabatnya, Syekh Abdul Somad itu namanya, hingga sepakat ke Mesir bersama dengan doa restu dari gurunya.
Sebelum ke Mesir menuju Madinah, tempat terletak makam Rasulullah. Tinggal di sana mengambil berkah agar pengetahuan jadi bertambah. Hingga mereka akhirnya mengaji pada seorang guru Khalifah Nabi. Kutub di negeri itu sendiri, beliau Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Al-Wad sempat dilaksanakan, dipimpin langsung oleh Syekh Saman, mendapat ijazah dan kedudukan Khalifah rangkaian pertama ia dapatkan. Saat Madinah mau ditinggal pergi, datanglah ulama Mesir yang masyhur sekali, Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, membawa Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdurrahman Al-Misri. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh mereka yang haus pengetahuan. 4 serangkai jadi berkawan, Imamul Haramain jadi perguruan. Banyak masalah yang ditanyakan, di antaranya hal ihwal di kerajaan. Imamul Haramain memberi jawaban dalam risalah Fatwa Sulaiman Al-Qurdi ia tuliskan. Sampai pada suatu masa Imamul Haramain pun berkata, mereka tak perlu lagi ke Mesir sana, bahkan perintahkan pulang ke Indonesia. 4 serangkai pun memohon diri kepada guru-guru yang mengajari, terutama Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Walau berat tinggalkan pusara Nabi, tinggalkan Ka'bah megah berdiri, tinggalkan guru yang dicintai, mereka teguhkan hati demi tugas suci. Rombongan bertolak dari kota Jeddah dengan arungi Laut Merah. Samudra Hindia dilewati sudah, begitu juga Pulau Sakatra. Di Pulau Pinang pelayaran berhenti, kini jalan darat mereka lalui. Kedah dan Perak pun dilampaui, negeri Singapura pun ditempuhi. Di Pulau Penyengat Riau tinggal sebentar, Syekh Muhammad Arsyad sempat mengajar. Sultan Riau pun ikut belajar dan hadiahkan tasbih kayu akar bahar. Perjalanan lanjut menuju Betawi, kampung halaman Syekh Abdurrahman Al-Misri. Di sini karamat datu banyak terjadi, hingga Syekh Muhammad Arsyad pun dihormati. Ulama Betawi pun ikut belajar, dipimpin oleh Syekh Abdul Qahar. Belanda pun segan sebagai pembesar, berikan gelar Tuan Haji Besar. Setelah lama tinggal di Betawi Jakarta, ingat kampung halaman tambah terasa. Ia minta diri pulang ke Martapura, maka Syekh Arsyad berpisah dengan sahabatnya. Kabar pulangnya telah tersebar hingga sampai ke Sultan Banjar. Acara penyambutan meriah telah digelar, seluruh rakyat pun menanti tak sabar.
rakyat semua disuruh ke Martapura untuk menyambut kedatangannya seorang ulama putra daerahnya yang belum ada sejak dahulu kala. Kini tiba saat yang dinanti-nanti, Syekh Muhammad Arsyad datang dengan sahabat sejati. Bulan Ramadan 1186 Hijri atau Desember 1772 Masehi. Sampailah keramaian pada puncaknya, rakyat dibolehkan masuk istana, beramah tamah dengan ulama, tanda syukur atas kedatangannya. Berbahagialah mereka semua, bergembiralah isi istana. Rakyat Banjar pun turut bersuka karena datangnya pemimpin agama. Dengan penuh ketabahan hati dan kesabaran jiwa yang dimiliki, juga cahaya ilmu di dalam diri yang telah didapat dari tanah suci. Beliau mengajar tanpa berpamrih, tiada membeda, tiada memilih, tulus ikhlas berhati bersih. Inilah dakwah orang yang Tuhan kasih. Hingga banyaklah orang belajar, begitu juga khusus Sultan Banjar. Kabar tentang beliau kian menyebar, bagai mercusuar yang telah memancar. Karena amat banyaknya orang mengaji, tempat sebelumnya tak memadai, beliau pun pindah cari lokasi, tempat yang sunyi di pinggir kali. Datu dan keluarga tinggal di sana untuk ajarkan ilmu agama. Kampung dalam pagar diberi nama, akhirnya masyhur kemana-mana. Agar terwujud kesejahteraan dalam membina lembaga pendidikan, Syekh Arsyad pun buka lahan perkebunan, persawahan dan juga pertanian. Beliau juga menasihati agar Sultan berpartisipasi, jadikan kerajaan berbasis Islami, lembaga mahkamah syariah disepakati. Syekh Arsyad pun mengajari anak cucu, murid dan santri. Terkadang beliau yang mendatangi sampai ke pelosok negeri Banjari. Suara beliau pun sangat menggema, membahana, memecah angkasa. Murid yang alim disebarkannya ke pelosok-pelosok yang memerlukannya, hingga terwujud suasana yang aman, damai sentosa juga beriman. Amal ibadah marak dilakukan berkat strategi dakwah yang dilakukan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.